Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang solih dan solihah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Baik, anak-anak sekalian, kita akan belajar secara online kembali, yaitu tentang Aku Cinta Al-Quran. Pelajaran keberapa? Pelajaran kedua. Baik, di sini kita akan mengawali dengan Al-Quran. Al-Quran, ada yang sudah tahu apa itu Al-Quran? Mari kita jelaskan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Itu kita semuanya ya, anak-anak sekalian. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Kita harus mencintai Al-Quran dengan cara mempelajarinya. Sebelum membaca Al-Quran, kita membaca basmalah. Ada yang sudah tahu apa itu basmalah? Ya, kita lanjut. Pelajaran A, membaca basmalah. Ini dia yang belum tahu kalimat basmalah. Oh Pak Guru, aku udah sering membacanya, aku udah sering mengucapkannya, tapi belum tahu namanya. Ya, inilah dia kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini dia kalimat basmalah. Basmalah diucapkan sebelum melakukan kegiatan. Dengan membaca basmalah, apa yang kita lakukan? Insya Allah mendapat ridho dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku yang solih dan solihah, yuk, kegiatan apa saja sih yang harus kita awali dengan basmalah? Ini dia contohnya, diantaranya sebelum tidur, kemudian sebelum mandi, lanjut sebelum naik kendaraan. Kemudian ada gambar teman kita sedang berjalan, pasti tahu sebelum ke sekolah. Kemudian kita lihat sebelum memakai baju, lanjut gambar teman kita sebelum belajar. Terus apalagi? Ini dia, ada teman kita sedang makan, berarti sebelum makan. Seluruh aktivitas ini kita awali dengan basmalah, dan juga aktivitas yang lainnya. Nah, anakku sekalian, yuk kita lanjutkan pembelajaran kita. B, melafalkan hamdalah. Kalau tadi kita sudah mengetahui kalimat basmalah, sekarang kita belajar kalimat hamdalah. Yang mana tuh Pak Guru kalimat hamdalah? Ini dia. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah kalimat hamdalah, yang artinya anak-anak sekalian, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Terus kalimat hamdalah ini bagaimana? Ini dia. Kalimat hamdalah merupakan pujian bagi Allah. Hamdalah diucapkan setelah selesai melakukan kegiatan. Hamdalah juga diucapkan saat mendapatkan sesuatu. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita selesai beraktivitas, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, maka kita juga mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kegiatan apa saja Pak Guru? Ketika kita mengucapkan hamdalah setelah selesai, ini ada beberapa, kita lihat ya. Bangun tidur, selesai mandi, terus ya setelah berkendara atau bersepeda, kemudian setelah pulang sekolah, kemudian ini dia, selesai memakai baju, kemudian setelah belajar, lanjut setelah makan. Semua aktivitas yang kita lakukan ya, setelah selesai mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, yuk kita lanjutkan pelajaran kita. Ya begini ya kalau pelajaran
lewat online atau lewat video. C. Melafalkan surat Al-Fatihah. Masih ingat surat Al-Fatihah? Yang mana Pak Guru? Kita lihat pengertian dulu. Surat Al-Fatihah sangat istimewa. Surat ini selalu dibaca ketika sholat. Betul kan? Ya. Al-Fatihah juga disebut Ummul Qura, artinya induk Al-Quran. Al-Fatihah berisi pesan kasih sayang dan perintah untuk beribadah. Yuk kita tampilkan mana surat Al-Fatihahnya. Ini dia anak-anak sekalian. Ini penampilan surat Al-Fatihah. Masih ingat ketika waktu di TK kita belajar surat Al-Fatihah sama Bu Guru di TK. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Pasti ingat karena dulu sudah hafal ketika waktu kita di TK. Yuk kita lanjutkan. D. Huruf hijaiyah dan harokatnya. Ya, kita lihat di sini ada beberapa huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah ada 29. Yuk kita baca bersama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, shad, dod, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, hamzah, dan terakhir adalah ya. Pak Guru sudah pernah waktu di TK sudah dikenalkan. Alhamdulillah. Ya, ini adalah huruf hijaiyah. Ketika kita mau belajar Al-Quran, maka kita akan belajar huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu agar supaya memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Lanjut, ya. Masih huruf hijaiyah dan harokatnya. Ya, di sini anak sekalian ada harokat. Harokatnya seperti ini. Fathah A, kasroh I, domah U. Yuk kita baca bersama. Banyak sekali ya. Kita baca sebagian saja. Kita ambil random secara acak. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu, da, di, du, sa, si, su. Yuk langsung ke tengah. Kaki, ku, ya, yi, yu. Nah, begitu yang lainnya nanti dipelajari satu per satu ya. Bisa dibaca, diulang kembali ya. Dilihat videonya ini. Kemudian anak-anak sekalian, masih di huruf hijaiyah dan harokatnya. Kita akan belajar huruf yang sudah diacak. Yuk kita baca bersama. Perhatikan ya, diperhatikan. Baju Ali baru. Saya suka nasi. Bareng-bareng ya. Bila kamu kaya. Fani bawa buku. Itu kayu jati. Batu bara api. Ini batu kali. Ayo suaranya mana? Kami kali 2. Mana yang dicek? Oh ini ya, 5 kali 2 ya. Sampai keliru ya Pak Guru, nggak apa-apa insya Allah. Kalau keliru kita benarkan kembali, tidak usah takut ya, agar supaya kita bisa. Kemudian lanjut, kita masih pada huruf hijaiyah dan harokatnya. Ternyata ada gambar tepuk tangan Islami. Yuk kita tepuk bersama.
Nanti Pak Guru akan pakai apa ya tepuknya ya? Kalau pakai tepuk tangan nanti memperlambat ya. Gitu aja ya. Ya, pakai suara mulut. Kalau kalian boleh pakai tepuk tangan kalian. Wahid, Isnin, Salasah. Oke. Tepuk Al-Fatihah surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Ya, begitu ya. Pakai tangan juga boleh ya, karena Pak Guru pakai mouse jadi pakai mulut. Kalian pakai tangan saja. Baik, alhamdulillah anak-anak sekalian. Wah, ini ada tepuk, berarti kita lihat kembali. Alhamdulillah, ternyata pelajaran kita selesai juga ya. Selesai, dan jangan lupa ketika pelajaran kita selesai kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.